Selamat pagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share supaya bermanfaat bagi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Kak Maulana Winuha. Baik adik-adik, untuk kesempatan ini kita akan belajar bersama, yaitu tentang penyajian data, yang mana akan kita sampaikan nanti pada kesempatan kali ini. Jadi mari kita bersama-sama belajar bersama tentang penyajian data. Baik, penyajian data di sini dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama dalam bentuk tabel, yang kedua dalam bentuk diagram. Sementara dalam bentuk diagram itu dibagi menjadi 4 macam penyajian data, yaitu 1 dengan diagram gambar, 2 dengan diagram batan, 3 dengan diagram garis, dan yang terakhir adalah dengan diagram lingkaran. Baik, langsung saja untuk yang pertama, yaitu dengan berbentuk tabel. Nah, di sini ada 2 contoh, ya. Tabel, yaitu adalah tabel distribusi frekuensi, di mana di sini disajikan dalam bentuk data tunggal. Kemudian baru kita akan masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Ya. Sebelumnya kita sudah disajikan terlebih dahulu, yaitu adalah data tunggal. Di situ ada contoh dari data tunggal, yaitu ada 70 data tunggal. Kemudian setelah kita sudah mengetahui data tunggalnya, ada bermacam-macam di situ. Kemudian kita mulai membentuk atau membuat tabel frekuensi, yaitu terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama yaitu adalah nomor, kemudian kolom kedua yaitu interval atau jangkauan rentang nilai. Kemudian tabel yang ketiga adalah tabel frekuensi, ya. Untuk interval yang pertama, kita mulai dari nilai yang paling kecil. Nah, dari tabel data tunggal diketahui nilai paling kecil adalah 60. Ya. Sedangkan nilai tertingginya yaitu adalah 94. Kita mulai dari nilai yang terkecil. Kita akan membagi menjadi 7 bagian, ya. Yang pertama yaitu interval dengan rentang nilai 60 sampai 64. Kita hitung bersama-sama yang nilainya 60 sampai 64. Ada berapa kira-kira? Yang nilainya 60 pada baris pertama yaitu ada angka 60, 63, ada 2. Nah, maka dari itu frekuensinya pun kita akan menulisnya dengan jumlah 2, karena rentang nilai pada data tunggal dari 60 sampai 64 hanya 2 jumlahnya. Nah, kemudian yang kedua, kolom kedua, yaitu kita isi dengan interval 65 sampai 69. Caranya sama, yaitu cari di data tunggal, yaitu dari angka 65 hingga 69. Nah, setelah dicari, dihitung ada berapa jumlah angka dari 65 sampai 69. Nah, ayo berapa adik-adik? Dihitung, dicari dari data tunggalnya. Ya, betul sekali. Ada 6 jumlahnya. Nah, caranya mencari dan memasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi adalah seperti itu. Caranya yang pertama adalah kita tentukan intervalnya terlebih dahulu, kemudian kita hitung jumlah intervalnya, dan baru kita akan masukkan ke dalam tabel frekuensi. Nah, itu untuk penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua,
kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk gambar atau nama lainnya adalah piktogram ya. Sebelum kita belajar, perlu kiranya kita harus mengetahui apa itu diagram dalam bentuk piktogram atau diagram gambar. Pengertiannya adalah piktogram yaitu grafik data yang menggunakan gambar atau lambang dalam penyajiannya. Satu lambang bisa mewakili jumlah tertentu. Nah, di sini sudah ada contohnya. Contohnya di sini adalah banyak pesawat televisi di wilayah tertentu atau di sini di wilayah X. Pada tahun 1990 hingga 1994. Yang perlu kita cermati pada diagram gambar atau diagram piktogram ini adalah keterangannya ya atau acuannya. Karena jelas di sini diagram gambar. Kita lihat simbol atau gambar yang menjadi penentu. Nah, di sini adalah keterangannya gambar bisa dikatakan berbentuk kotak atau persegi ya. Kalau utuh satu persegi, yaitu jumlahnya adalah 1000 pesawat. 1000 pesawat televisi. Nah, kalau setengah berarti adalah tinggal setengahnya 1000. Setengah gambar ya, adik-adik semuanya ya, jangan salah persepsi. Nah, bisa kita lihat pada tahun 1990 ada satu gambar utuh dan sebelahnya ada setengah gambar utuh. Artinya apa? Yang satu gambar utuh itu artinya adalah 1000 pesawat. Kemudian yang sebelahnya adalah setengah, berarti adalah berapa setengahnya dari 1000? Ya, betul sekali, 500. Berarti banyaknya pesawat televisi pada tahun 1990 adalah 1500. Nah, kemudian yang kedua, biar lebih paham lagi, kita lihat pada tahun 1991 ada 2 gambar utuh. Nah, di situ berkaitan dengan banyaknya pesawat televisi pada tahun 1991. Satu gambar utuh berapa tadi? 1000. Oke. Terus kemudian di situ ada 2 gambar utuh. Artinya apa? Artinya adalah pada tahun itu jumlah pesawat televisi yaitu berjumlah 2000. Nah, begitu seterusnya hingga tahun 1994. Nah, itu tadi adalah diagram gambar. Kemudian kita akan belajar yaitu tentang diagram batang. Sebelum kita belajar, mari kita ketahui dulu pengertian dari diagram batang. Nah, diagram batang di sini yaitu grafik yang berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran yang sesuai dengan data yang bersangkutan. Setiap batang tidak boleh saling melekat atau menempel dan jarak tiap batang harus sama. Susunan grafik tidak boleh tegak atau mendatar. Nah, ini ada contoh dari diagram batang. Nah, di sini disebutkan bahwa datanya yaitu berkaitan dengan jumlah siswa, yaitu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 atau bisa dikatakan kelas 1 dan kelas 2 serta kelas 3 SMP. Untuk jumlahnya yaitu ada gambar diagram warna ungu itu untuk siswa putri, kemudian gambar warna merah hati itu untuk jumlah siswa warna merah hati itu untuk siswa putra. Nah, kita lihat untuk kelas 7. Untuk kelas 7 itu siswa putra, kita lihat pada gambar diagramnya, yaitu pada angka atau pada grafik
tertera bahwa siswa kelas 7 putra itu berada pada nilai 65 karena grafiknya berada di antara 60 dan angka 70. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu adalah siswa putri. Siswa putri di sini disimbolkan dengan batang berwarna ungu. Ya, betul sekali. Untuk kelas 7 siswa putrinya ada berapa anak-anak sekalian? Bisa dilihat pada tabel atau gambar diagram batangnya, yaitu berhenti di kisaran angka 80 atau 81. Nah, di situ sudah jelas bahwa diagram batang cara membacanya adalah seperti itu. Kita lihat gambarnya terlebih dahulu, kemudian diteliti pada angka berapa gambar itu tertera, maka di situ kita nanti akan bisa membaca diagram batang. Nah, itu tadi penyajian data dalam bentuk diagram batang. Kemudian kita akan belajar bersama yaitu tentang penyajian data berbentuk diagram garis. Ya, kita lihat pengertiannya terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan belajar bersama tentang contoh dari pengaplikasian diagram garis. Ya, baik anak-anak, mari kita baca bersama. Diagram garis yaitu grafik data berupa garis yang diperoleh dari ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bilangan. Grafik ini dibuat dengan dua sumbu, yakni sumbu X menunjukkan bilangan yang sifatnya tetap seperti tahun, ukuran, dan sebagainya. Sedangkan pada sumbu Y ditempatkan bilangan yang sifatnya dapat berubah-ubah seperti harga, biaya, dan jumlah. Baik, untuk contoh di sini masih kita ambil sama tadi, yaitu adalah tentang jumlah siswa dari kelas 7, 8, dan 9, yaitu siswa putra dan siswa putri. Caranya adalah kita membuat grafiknya terlebih dahulu. Ya, dengan jumlah yang berubah-ubah, tadi bisa dikatakan sumbu apa tadi? Sumbu Y. Sumbu Y itu adalah yang 0, 10, 30, 20, 40, 60. Nah, yang jumlahnya bisa berubah-ubah seperti itu. Karena jumlah siswa dapat berubah-ubah ya di setiap tahunnya juga. Untuk berikutnya di sumbu X itu adalah yang menunjukkan bilangan yang sifatnya tetap, bisa tahun tadi. Nah, di sini kita aplikasinya adalah kelas, yaitu kelas 7, 8, dan kelas 9. Nah, pembedanya adalah yang tegak atau berdiri itu adalah sumbu Y, dan yang tidur atau mendatar itu adalah sumbu X. Ya. Untuk cara pengerjaannya adalah kita lihat dulu data tunggalnya, jumlah dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, untuk kelas 7, siswa laki-lakinya atau siswa putranya ada 65 tadi, maka dari itu kita buat titik dulu di situ. Di titik kelas 7 di angka 60. Kemudian siswa putrinya adalah ada pada 81 atau 80, kita buat titik di situ. Kemudian kita lihat kelas 8-nya. Kelas 8-nya jumlah siswa putranya adalah 60, kita buat titik di situ. Kemudian siswa putrinya kita lihat ada pada jumlah 90, kita buat titik di sana. Dan kelas 9 untuk siswa putrinya ada pada kisaran angka 75. Dan siswa putranya ada di angka 70, buat titik di situ. Kemudian dari siswa kelas 7, siswa kelas 8, siswa kelas 9 kita hubungkan titik-titiknya sehingga membentuk seperti pada contoh gambar. Nah, itu cara mengerjakannya seperti itu, yaitu diagram garis. Kemudian kita akan belajar yang terakhir yaitu adalah diagram lingkaran. Pengertiannya apa sih diagram lingkaran? Nah, diagram lingkaran yaitu adalah grafik atau bagan berupa lingkaran yang telah
dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan porsi data, atau di sini biasanya dinyatakan dalam bentuk persen ataupun derajat ataupun bilangan atau angka itu sendiri. Nah, di sini contohnya adalah jumlah siswa. Jumlah siswa di sini. Nah, bisa dilihat di situ di lingkaran jumlah siswa putrinya adalah 55% dan jumlah siswa putranya adalah 45%. Apabila digabungkan dalam bentuk persentase, yaitu jumlah keduanya adalah 100%. Nah, cara mengerjakannya adalah dengan langkah yang pertama adalah kita harus memiliki datanya terlebih dahulu. Kemudian kita harus membuat lingkaran karena di sini adalah diagram lingkaran. Kemudian kita membagi lingkaran tersebut. Nah, kata kuncinya adalah satu lingkaran. Kalau dinyatakan dalam bentuk persen, yaitu adalah 100%. Nah, apabila di situ contohnya adalah jumlah siswa putri dan siswa putra, artinya apa? Siswa putri 55%, siswa putra adalah 45%, yaitu adalah satu lingkaran itu atau satu sekolah itu jumlah siswa putrinya adalah 55 anak dan siswa putranya adalah 45 anak atau 45 siswa. Nah, itu tadi caranya. Perlu diingat satu lingkaran adalah 100% kalau dinyatakan dalam bentuk prosentase. Nah, itu tadi berapa contoh penyajian data. Yang pertama tadi adalah dalam bentuk tabel, yang kedua adalah dalam bentuk diagram gambar, yang ketiga adalah dalam bentuk diagram batang, yang keempat adalah dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, itu tadi contoh-contoh daripada penyajian data yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat, selalu semangat adik-adik sekalian, kita belajar bersama. Apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk masa depan nanti. Saya Ri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya.